Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap siklus akuntansi. Siklus yang pertama yaitu ada transaksi. Transaksi merupakan kejadian-kejadian ekonomi dari aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan baik langsung maupun tidak langsung pada periode tertentu. Kedua, ada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan. Yang ketiga, buku besar. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, modal, dan utang. 4. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting di buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena yang pertama, ada suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan, dan yang kedua, transaksi sudah dicatat namun saldonya belum dikoreksi. 6. Kertas kerja. Kertas kerja adalah kertas berkolom atau neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Ketujuh, neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. 8. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi, melaporkan tentang hasil usaha perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, melaporkan tentang perubahan dan kondisi equity. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan atau neraca, melaporkan tentang aset kewajiban dan equity perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas, melaporkan tentang aliran arus kas masuk atau keluar. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan, melakukan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perubahan equity. Karena saya akan membahas tentang perusahaan jasa, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian perusahaan secara ekonomis merupakan suatu lembaga atau perkumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan bersifat ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat dengan tujuan memperoleh laba. Sebelum kita membahas tahapan-tahapan siklus akuntansi dari awal hingga akhir, maka terlebih dahulu kita harus sudah memiliki transaksi-transaksi yang akan kita bahas satu persatu. Karena kita sudah memiliki transaksinya, maka langsung saja kita masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu jurnal umum. Pada tanggal 1 bulan 9, ada akun kas peralatan pada modal. Kenapa akun kas dan peralatan masuk ke dalam debit dan modal masuk ke dalam kredit? Karena pada tanggal 1 tersebut, Om Merpati menerima modal sebesar 20.800.000 secara cash dan peralatan sebesar 35.500.000, dan modal ada di kredit itu hasil dari penjumlahan kas ditambah peralatan. Pada tanggal 4 bulan 9 ada peralatan pada utang usaha. Karena pada transaksinya Om Merpati membeli peralatan secara kredit, maka yang didapatkan terlebih dahulu yaitu peralatan pada debit sebesar 3 juta dan utang usaha pada kredit sebesar 3 juta. Tanggal 5 bulan 9 yaitu beban habis pakai pada kas. Karena Om Merpati membeli bahan habis pakai atau perlengkapan secara tunai, maka beban habis pakai kita masukkan ke dalam debit sebesar 1.800.000 dan pada kas sebesar 1.800.000 pada kredit.
Tanggal 10 bulan 9 ada kas pada pendapatan jasa. Karena Omar Fatih menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, maka kas bertambah sebesar 20 juta pada debit dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 11 bulan 9 beban sewa pada kas. Kenapa yang kita masukkan terlebih dahulu beban sewa bukan kas? Karena Omar Fatih membayar sewanya sebesar 13.400.000, maka kita masukkan ke dalam debit. Dan kasnya berkurang, maka kita masukkan ke dalam kredit sebesar 13.400.000. Pada tanggal 14 bulan 9 ada beban utilitas pada kas. Beban utilitas yaitu ada di debit sebesar 10.100.000 dan kas ada di kredit sebesar 10.100.000. Pada tanggal 15 bulan 9 ada kas pada pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 15 sama seperti pada tanggal 10, yaitu kasnya bertambah di debit sebesar 4.800.000 dan pendapatan diterima di muka pada kredit sebesar 4.800.000. Pada tanggal 19 bulan 9 ada piutang pada pendapatan jasa. Kenapa disebut piutang? Karena perusahaan jasa Omar Fatih sudah melakukan jasanya namun belum menerima pembayaran. Maka kita masukkan ke dalam debit sebesar 21.700.000 dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 21.700.000. Pada tanggal 22 bulan 9 yaitu ada akun Prive pada kas. Prive di sini artinya Omar Fatih mengambil uang pada perusahaannya untuk kepentingan pribadi, maka itu disebut Prive. Sebesar 2.500.000 pada debit dan kasnya berkurang, maka kas tersebut ada di dalam kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 bulan 9 yaitu kas pada pendapatan jasa. Kas ada di debit sebesar 30.550.000 dan pendapatan jasa ada di kredit sebesar 30.550.000. Kenapa yang kita masukkan bukan pendapatan jasa dulu walaupun di transaksinya menerima pendapatan jasa? Karena menerima pendapatan jasa yaitu kasnya bertambah, maka kasnya ada di debit dan pendapatan jasa ada di kredit. Pada tanggal 25 bulan 9 ada beban lain-lain pada kas. Karena pada transaksinya Omar Fatih membayar beban lain-lain sebesar 2.500.000, maka masuk ke dalam debit dan kasnya berkurang, maka masuk ke dalam kredit sebesar 2.590.000. Dan yang terakhir pada tanggal 27 bulan 9 yaitu beban gaji pada kas. Beban gaji sebesar 38.210.000 pada debit dan kas sebesar 38.210.000 pada kredit. Meskipun kita sudah memasukkan semua akun-akun ke dalam jurnal umum, namun antara debit dan kredit itu harus seimbang. Karena jika tidak seimbang, kita akan sulit untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah semua transaksi kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka kita akan memposting ke dalam buku besar. Akun yang pertama kita posting yaitu akun kas. Pada tanggal 1 modal awal dengan nominal 20.800.000 di debit. Tanggal 5 beban habis pakai nominal 1.800.000 pada kredit. Pada tanggal 10 akun pendapatan jasa pada debit sebesar 20 juta. Tanggal 11 beban sewa pada kredit sebesar 13.400.000. Tanggal 14 beban utilitas pada kredit sebesar 10.100.000. Pada tanggal 15 pendapatan diterima di muka pada debit sebesar 4.800.000. Pada tanggal 22
prive pada akun kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23, pendapatan jasa sebesar 30.550.000 pada debit. Tanggal 25, beban lain-lain terdapat pada kredit sebesar 2.590.000. Pada tanggal 27 dan yang terakhir beban gaji, yaitu terdapat pada kredit sebesar 38.210.000. Maka setelah semuanya dimasukkan, kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan antara debit dan kredit untuk menemukan saldo akhirnya. Jika saldo tersebut ada di debit, maka kita akan menambah. Namun sebaliknya, jika saldo tersebut ada di kredit, maka kita akan mengurang. Setelah semuanya selesai, maka sudah ditemukan saldo akhirnya, yaitu 7.550.000. Akun kedua yang diposting ke dalam buku besar yaitu akun piutang usaha. Pada tanggal 19 bulan 9, pada akun piutang usaha terdapat akun pendapatan jasa sebesar 21.700.000 di debit dan saldo akhirnya yaitu 21.700.000 di debit. Akun yang ketiga yaitu bahan habis pakai atau perlengkapan. Pada tanggal 5 bulan 9 dengan akun pembelian nominal 1.800.000 di debit dan saldo akhirnya pun 1.800.000 di debit. Akun yang keempat yaitu akun peralatan. Pada tanggal 1 bulan 9 modal awal dengan nominal 35.500.000 di debit dan tanggal 4 pembelian dengan nominal 3 juta di debit. Saldo akhirnya yaitu 35.500.000 ditambah dengan 3 juta, maka hasilnya 38.500.000 di debit. Akun yang kelima yaitu akun utang usaha. Pada tanggal 4 bulan 9 ada akun pembelian peralatan dengan nominal 3 juta di debit dan saldo akhirnya pun 3 juta di debit. Akun yang keenam yaitu pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 15 bulan 9 dengan nama akun pendapatan jasa dan saldo nominalnya yaitu kredit 4.800.000, maka saldo akhirnya pun 4.800.000 di kredit. Akun yang ketujuh yaitu akun modal. Pada tanggal 1 bulan 9 dengan nominal 56.300.000 di kredit, maka saldo akhirnya pun 56.300.000 di kredit. Akun yang ke-8 yaitu akun prive. Pada tanggal 22 bulan 9 dengan nominal 2.500.000 di debit, maka saldo akhirnya pun 2.500.000 di debit. Akun yang ke-9 yaitu akun pendapatan jasa. Pada tanggal 10 bulan 9 dengan nominal 20 juta di kredit, tanggal 19 bulan 9 dengan nominal 21.700.000 di kredit dan tanggal 23 dengan nominal 30.550.000 di kredit. Karena saldo awalnya di kredit, maka saldo awal 20 juta ditambah dengan 21.700.000, maka hasilnya 41.700.000. Kemudian 41.700.000 ditambah dengan 30.550.000, maka hasilnya 72.250.000. Itulah saldo akhirnya yang terdapat di kredit. Akun ke-10 yaitu beban sewa. Pada tanggal 11 bulan 9 dengan nominal 13.400.000 di debit, maka saldo akhirnya pun 13.400.000 di debit. Yang ke-11 yaitu akun beban utilitas. Pada tanggal 14 bulan 9 dengan nominal 10.100.000 di debit dan saldo akhirnya pun 10.100.000 di debit. Akun yang ke-12 yaitu beban gaji. Pada tanggal 27 bulan 9 dengan nominal 38.210.000 di debit dan saldo akhirnya pun 38.210.000 di debit. Dan akun yang terakhir yaitu akun beban lain-lain. Pada tanggal 25 bulan 9
Dengan nominal 2.590.000 di debit, maka saldo akhirnya pun 2.590.000 di debit. Langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo atau trial balance. Setelah memposting akun-akun ke dalam buku besar, maka akun tersebut akan dimasukkan ke dalam neraca saldo atau trial balance. Akun yang dimasukkan ada akun kas dengan nominal 7.550.000 di debit, akun piutang usaha dengan nominal 21.500.000 di debit, akun bahan habis pakai sebesar 1.800.000 di debit, akun peralatan sebesar 38.500.000 di debit, akun utang usaha sebesar 3 juta di kredit, akun pendapatan diterima di muka sebesar 4.800.000 di kredit, akun Omar modal sebesar 56.300.000 di kredit, akun Prive sebesar 2.500.000 di debit, pendapatan jasa 72.250.000 di kredit, beban gaji sebesar 38.210.000 di debit, beban sewa sebesar 13.400.000 di debit, beban utilitas sebesar 10.100.000 di debit, dan yang terakhir beban lain-lain sebesar 2.590.000 di debit. Menyusun neraca saldo pun harus dengan nomor akun yang sesuai dan secara berurut. Antara debit dan kredit pun harus balance dan seimbang atau seimbang. Di sini sudah ditemukan dengan total 136.350.000 di debit dan pada kreditnya 136.350.000. Maka artinya akun neraca saldo tersebut dianggap balance. Tahapan yang keempat yaitu membuat adjustment journal. Membuat adjustment journal sudah ditentukan di dalam transaksi akhir, yaitu pada tanggal 30 September. Pada akun yang pertama yaitu beban bahan habis pakai di debit sebesar 1.600.000 dan beban habis pakai di kredit sebesar 1.600.000. Akun yang kedua yaitu akun piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha sebesar 2.250.000 dan pendapatan jasa 2.250.000 di kredit. Akun yang ketiga yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 450.000 di debit dan 450.000 di kredit. Akun yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa dengan nominal 1 juta di debit dan 1 juta di kredit, dengan total 6.800.000 di debit dan 6.800.000 di kredit. Maka artinya adjustment journal tersebut dianggap balance. Tahapan yang kelima yaitu membuat worksheet atau neraca lajur atau kertas berkolom. Hanya ada 5 langkah saja atau 5 tahapan saja yang dapat dimasukkan ke dalam worksheet, yaitu yang pertama trial balance, yang kedua adjustment, yang ketiga adjustment trial balance, yang keempat income statement, dan yang terakhir balance sheet. Akun-akun yang dimasukkannya pun hanya akun-akun yang terdapat di dalam 5 tahapan tersebut dengan totalnya masing-masing. Karena pada worksheet kita dapat menentukan laba kotor maupun laba bersih. Tahapan yang keenam yaitu adjusted trial balance. Sama seperti pada jurnal umum, neraca saldo, adjusted trial balance juga harus memiliki debit dan kredit yang seimbang atau balance. Pada akun kas terdapat di debit dengan nominal 7.550.000
Akun piutang usaha dengan nominal 23.950.000 di debit. Beban habis pakai dengan nominal 200.000 di debit. Peralatan dengan nominal 38.500.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal 1.500.000 di kredit. Utang usaha dengan nominal 3 juta di kredit. Utang gaji dengan nominal 450.000 di kredit. Akun pendapatan diterima di muka dengan nominal 3.800.000 di kredit. Akun Omar atau modal sebesar 58.300.000 di kredit. Akun Prive sebesar 2.500.000 di debit. Akun pendapatan jasa sebesar 75.500.000 di kredit. Akun beban gaji sebesar 38.660.000 di debit. Beban sewa 13.400.000 di debit. Beban utilitas 10.100.000 di debit. Beban lain-lain 2.590.000 di debit. Beban habis pakai 1.600.000 di debit. Dan yang terakhir beban penyusutan peralatan 1.500.000 di debit. Menyusun adjusted trial balance juga harus sesuai dengan nomor akun yang benar dan tersusun rapi, seperti angka pada gambar tersebut. Pada langkah ke-7 yaitu income statement. Pada akun pendapatan terdapat pendapatan jasa sebesar 75.500.000 dan itu sudah menjadi total akhir. Pada akun beban terdapat beban gaji sebesar 38.660.000, beban sewa sebesar 13.400.000, beban utilitas sebesar 10.100.000, beban lain-lain sebesar 2.590.000, beban habis pakai sebesar 1.600.000, beban penyusutan peralatan 1.500.000. Total beban 67.850.000 dengan laba sebesar 7.650.000. Pada akun laporan perubahan ekuitas terdapat modal 1 September 2020, setoran modal 1 September 2020 sebesar 56.300.000 ditambah laba bersih bulan September sebesar 7.650.000 dikurangi Prive sebesar 2.500.000. Maka modal 30 September 2020 adalah 61.450.000. 61.450.000 tersebut hasil dari akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan akun laba serta dikurangi akun Prive. Yang ke-8 yaitu tahap membuat balance sheet. Terdapat aset, total aset lancar, aset tetap dengan total aset tetap, liabilitas dengan total liabilitas, dan akun ekuitas dengan total ekuitas. Maka pada aset tetap atau maksudnya aset lancar terdapat akun kas sebesar 7.550.000, piutang usaha sebesar 23.950.000, bahan habis pakai 200.000. Maka telah ditemukan aset lancarnya adalah 31.700.000. Yang kedua yaitu akun aset tetap. Akun-akun yang ada di aset tetap Omar Fatih Bahari tersebut yaitu ada akun peralatan sebesar 38.500.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000.
38.500.000 dikurangi 1.500.000, maka totalnya 37 juta. Maka total aset antara aset tetap dan aset lancar yaitu sebesar 68.700.000. Dan selanjutnya yaitu akun liabilitas. Pada akun liabilitas terdapat akun utang usaha sebesar 3 juta, akun utang gaji sebesar 450.000, dan pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000. Dengan total liabilitas sebesar 7.250.000. Selanjutnya ada akun ekuitas. Akun ekuitas tersebut ada akun modal Omar Fatih sebesar 61.450.000. Maka total ekuitasnya pun 61.450.000. Total yang sudah ditemukan antara akun liabilitas dengan akun ekuitas yaitu sebesar 68.700.000. Langkah yang ke-9 yaitu closing journal. Closing journal yaitu pada akhir bulan, contohnya pada tanggal 30 September. Pendapatan jasa sebesar 75.500.000 pada debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 75.500.000 di kredit. Akun yang kedua yaitu ikhtisar laba rugi. Yang pertama akun beban gaji sebesar 13.400.000 di kredit, beban sewa sebesar 10.100.000 di kredit, beban utilitas sebesar 38.660.000 di kredit, beban lain-lain sebesar 2.590.000 di kredit, beban habis pakai sebesar 1.600.000 di kredit, beban penyusunan peralatan sebesar 1.500.000 di kredit. Ikhtisar laba rugi dengan akun modal Omar Fatih. Ikhtisar laba rugi sebesar 7.650.000 di debit dan modal sebesar 7.650.000 di kredit. Akun selanjutnya yaitu akun modal pada Prive sebesar 2.500.000 di debit dan 2.500.000 di kredit. Tahapan yang terakhir yaitu post closing trial balance. Sudah ditetapkan post closing trial balance adalah tahapan akhir periode atau bulan. Pada tahapan tersebut terdapat beberapa akun. Yang pertama yaitu akun kas sebesar 7.550.000 pada debit, piutang usaha 23.950.000 pada debit, bahan habis pakai sebesar 200.000 pada debit, peralatan sebesar 38.500.000 pada debit, akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000 di kredit, utang usaha 3 juta kredit, utang gaji 450.000 pada debit, pendapatan diterima di muka 3.800.000 di kredit, dan yang terakhir akun Omar atau modal Omar sebesar 61.450.000 di kredit. Antara debit dan kredit keduanya harus balance. Di sini sudah ditotal dengan jumlah yang didapatkan yaitu pada debit 70.200.000 dan pada kredit pun 70.200.000. Maka artinya post closing trial balance tersebut yaitu balance.